Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Hari ini kita gunakan buku yang ini ya, Minano Nihongo Basic 1 yang terjemahan edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Materi hari ini akan membahas kosakata-kosakata baru dari bab 17. Bagi minasang yang punya buku ini, silakan bisa menyimak materinya sambil dibuka di halaman Hyaku Roku Peiji, halaman 106. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata baru dari bab 17. Hai, hajime masyo. Seperti biasa, kita mulai dari deretan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja pertama yang kita jumpai di bab 17 adalah oboemas. Oboemas memiliki dua arti, yaitu mengingat atau menghafal. Oboemas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat: menghafal kanji. Kanjio oboemas. Mengingat nama orang. Hito no namae o oboemasu. Kata kerja berikutnya adalah lawan kata dari oboemas, yaitu wasuremas. Wasuremas memiliki arti lupa, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat: lupa dompet. Saifu wo wasuremashita. Berikutnya ada kata kerja nakushimasu. Nakushimasu memiliki arti kehilangan. Nakushimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang pertama. Contoh penggunaannya dalam kalimat: kagio nakushimashita. Kehilangan kunci. Lanjut ada kata kerja haraimasu. Haraimasu memiliki arti membayar, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat: membayar dengan menggunakan uang tunai. Genkin de haraimasu. Berikutnya ada kata kerja kaeshimasu. Kaeshimasu memiliki arti mengembalikan. Kaeshimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat: mengembalikan buku ke perpustakaan. Toshokan ni hon o kaeshimasu. Berikutnya ada kata kerja dekakemas, memiliki arti pergi keluar. Dekakemas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat: saya pergi keluar pada pukul 9, maka bisa kita gunakan kuji ni dekakemas. Berikutnya ada kata kerja nugimas. Nugimas bisa kita artikan membuka atau melepaskan. Ini khusus digunakan pada benda-benda yang sedang kita gunakan. Misalkan melepas sepatu, maka kita bisa gunakan kutsuo nugimas. Nugimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Lanjut ada kata kerja motte ikimas. Kata kerja motte ikimas lebih tepatnya kita artikan pergi dengan membawa suatu benda. Contoh penggunaannya dalam kalimat: pergi ke sekolah dengan membawa bekal. Gakoe bento motte ikimas. Untuk partikel e bisa juga diganti menggunakan partikel ni. Motte ikimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Motte kimas. Motte kimas lebih tepatnya diartikan datang dengan membawa suatu benda. Contoh penggunaannya dalam kalimat: datang ke pesta dengan membawa kue. Pati ni keki o motte kimas. Motte kimas termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Berikutnya ada kata kerja shimpai shimasu. Shimpai shimasu memiliki arti khawatir, termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Contoh penggunaannya dalam kalimat: mengkhawatirkan kesehatan. Kenko shimpai shimasu. Lanjut ada kata kerja zangyo shimasu. Zangyo shimasu memiliki arti lembur. Zangyo shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Contoh penggunaannya dalam kalimat: kemarin lembur hingga jam 10 malam. Kino yoru 10 made zangyo shimashita. Lanjut ada kata kerja shucho shimasu. Shucho shimasu memiliki arti dinas atau perjalanan dinas. Contoh penggunaannya dalam kalimat: perjalanan dinas ke Osaka. Osaka ni shucho shimasu. Shucho shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga.
Berikutnya ada kata kerja nomimas, memiliki arti minum. Nomimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, kusurio nomimas, minum obat. Lalu ada kata kerja hairimas. Hairimas memiliki arti masuk. Misalkan, masuk ke kamar. Heani hairimas. Di buku di sini ada contoh yang tertulis yaitu ofuroni hairimas. Ofuroni hairimas bisa kita artikan masuk ke dalam bak mandi. Maksudnya di sini adalah kita berendam. Hairimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Setelah deretan kata kerja, kita menuju ke deretan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keiyoshi. Di sini diawali dengan kata sifatna. Yang pertama ada taisetsuna. Taisetsu memiliki arti penting, bernilai, atau berharga. Contoh penggunaannya dalam kalimat, dokumen yang penting. Taisetsuna shirio. Berikutnya masih ada satu lagi kata sifatna yaitu daijobuna. Daijobu memiliki arti tidak apa-apa atau bisa juga kita artikan tidak masalah. Contoh penggunaannya dalam kalimat, gohan o tabenakote mo daijobu desu. Tidak makan nasi pun tidak apa-apa. Berikutnya masih ada kata sifat tapi beralih ke kata sifat iya, yaitu menggunakan abunai. Abunai memiliki arti bahaya. Contoh penggunaannya dalam kalimat, laut yang bahaya, abunai umi. Dari kata sifat, kita menuju ke deretan kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Kata benda yang pertama dari bab 17 di sini ada istilah king-eng. King-eng memiliki arti larangan merokok atau dilarang merokok. Penulisannya dalam kanji seperti ini. Berikutnya ada kata benda hokensho. Hokensho memiliki arti kartu asuransi. Contoh penggunaannya jika digabungkan dengan istilah yang lain, misalkan kenko hokensho, kartu asuransi kesehatan. Kata benda berikutnya ada netsu. Di sini bisa kita artikan demam. Jika kita gunakan bersamaan dengan kata kerja, biasanya yang sering digunakan yaitu istilah netsuga arimasu. Ada demam, maksudnya adalah kita menderita demam. Berikutnya ada kata byoki, memiliki arti sakit. Contoh penggunaannya dalam kalimat, byoki desu kara paati ni ikimasen deshita. Karena sakit, saya tidak pergi ke pesta. Lalu ada kata benda kusuri, memiliki arti obat. Lanjut, ada kata benda ofuro, memiliki arti bak mandi. Jangan lupa ya, kata kerja yang digunakan yaitu ofuroni hairimas, masuk ke bak mandi atau kita berendam. Lanjut, ada kata yang berkaitan dengan baju yaitu uwagi. Yang tertulis di buku adalah baju atau jaket. Sebetulnya lebih tepatnya, uwagi ini bisa kita artikan outer. Outer itu kan bentuknya macam-macam ya, bisa bentuknya jas, jaket, apalagi rompi, dan lain sebagainya. Lawan kata dari uwagi yaitu shitagi, memiliki arti pakaian dalam. Kita menuju ke halaman Hyaku Nana Peiji, halaman 107. Di sini ada keterangan ni sang nichi. Ni sang nichi bisa kita artikan 2 atau 3 hari. Contoh penggunaannya dalam kalimat, 2 atau 3 hari tidak berolahraga. Ni sang nichi undo shimasen. Berikutnya ada keterangan yang terkait dengan istilah waktu, nani-nani madeni. Lebih gampangnya, nani-nani madeni bisa kita artikan paling lambat sebelum. Contoh penggunaannya dalam kalimat, mengumpulkan laporan paling lambat sebelum hari Jumat. Paling lambat sebelum hari Jumat, maka kita bisa tempatkan kinyobi madeni, repoto dashimasu. Untuk istilah mengumpulkan tugas seperti laporan atau PR, untuk mengumpulkan kita gunakan kata kerja dashimasu. Dashimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Lalu ada satu lagi kata sambung yaitu deskara. Deskara memiliki arti oleh karena itu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, ashita wa nichiyoubi desu. Deskara yasumimasu. Besok adalah hari Minggu. Oleh karena itu, saya libur.
Berikutnya kita lihat kata-kata apa saja yang digunakan pada bagian kaiwa atau percakapan dari bab 17. Yang pertama ada kalimat tanya, do shimashita ka? Do shimashita ka bisa kita artikan kenapa? Bisa juga diartikan ada masalah apa atau apa yang terjadi. Ini bisa kita gunakan pada saat kita mengkhawatirkan suatu hal buruk terjadi kepada orang lain. Berikutnya ada kata benda nodo, memiliki arti tenggorokan. Lanjut ada kata sifat i, yaitu itai. Nani ga itai desu. Sebelum ga di sini bisa kita tambahkan anggota badan yang mengalami atau merasakan sakit. Misalkan, atama ga itai desu, kepala saya sakit. Ha ga itai desu, gigi saya sakit. Onaka ga itai desu, perut saya sakit. Berikutnya ada kata kaze, memiliki arti masuk angin. Kaze dalam bahasa Jepang memiliki dua arti ya, ditulis menggunakan kanji yang berbeda. Masuk angin kita gunakan kanji yang ini, kaze, kanjinya ada dua. Sedangkan jika kita menyebutkan angin dengan arti angin-angin biasa yang berhembus, ini menggunakan kanji hanya satu saja seperti ini. Berikutnya ada kata sambung sorekara. Yang tertulis di buku ada kata dan kemudian. Untuk sorekara lebih tepatnya hanya kita artikan kemudian saja. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Rokuji ni okimashita. Saya bangun jam 6. Sorekara shawa o abimashita. Kemudian saya mandi shower. Yang terakhir ada ungkapan istilah odaiji ni. Odaiji ni memiliki arti semoga lekas sembuh. Ekspresi ini bisa kita ucapkan kepada orang yang sedang sakit. Semoga dia segera sembuh atau semoga dia segera membaik. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar penjelasan materi pembahasan kosakata dari bab 17 hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya, bisa dikirim ke sini ya, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun akan saya coba untuk membalasnya. Walaupun saya balasnya lama sekali ya, karena sebetulnya saya jarang sekali online di Instagram. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang dengan kualitas yang oke, original, bisa dipesan secara online, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Atau minasan bisa juga hubungi kontak admin yang tertulis di sini. Nanti minasan bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan keperluan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kosakata baru dari bab 18. Bye-bye. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan.
Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.